ada gorila, anaknya ada 5. Mari semua kita berdoa, lalu kita belajar bersama. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Alhamdulillah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng ya. Wah, ibu seneng banget deh. Anak-anak ibu terlihat semangat-semangat sekali. Nah, sekarang ibu pengen adik-adik atau anak-anak ibu cek dulu sampahnya sebelum kita mulai pelajaran. Coba di kolong mejanya ada sampah tidak? Atau di kiri kanannya, di sekelilingnya ada sampah tidak? Jika ada sampah, silakan buang ke tempat sampah sekarang juga. Nah, sekarang ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak semua. Bisa dilihat samping kanan, samping kirinya. Apakah ada teman sebangku kalian yang yang tidak berangkat hari ini? Adakah dari teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Bisa dilihat? Oh, alhamdulillah kalau berangkat semua. Bersyukur dikasih kesehatan. Jadi kita semua bisa berkumpul di sini untuk belajar. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa? Mengenai pencemaran lingkungan. Ada yang ingat apa itu pencemaran lingkungan? Betul, Fajri. Pencemaran lingkungan itu segala sesuatu yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Nah, kalau lingkungan sehat, ada yang ingat apa yang lingkungan sehat? Lingkungan sehat itu merupakan lingkungan yang bersih di mana tidak terjadi pencemaran. Betul sekali anak-anak ibu. Nah, kali ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar mengenai fungsi tumbuhan dalam apa? Dalam menghasilkan udara bersih. Selain itu, kita juga akan melakukan project nih anak-anak. Project apa ya? Kita simak yuk. Halo anak-anak, perkenalkan dengan Ibu Bella di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar yang tersedia di sini. Nah, ada gambar apa ya? Ada gambar 3 siswa SD dan di situ kita bisa melihat ada motor dan mobil mengeluarkan apa anak-anak? Iya, ada asap ya. Nah, sepertinya asap itu kurang baik kan ya bagi pernapasan kita. Nah, anak-anak, ibu akan bertanya, acungkan tangan ya nanti. Mengapa sih 3 siswa SD itu menutup mulutnya seperti ini? Ada yang tahu? Betul, iya karena adanya polusi udara ya. Karena banyaknya kendaraan mengeluarkan asap yang tidak baik bagi kesehatan pernapasan kita. Oleh karena itu, 3 siswa SD itu menutup mulutnya seperti ini. Nah, selanjutnya ibu akan ajak kalian semua untuk berdiskusi mengenai cara apa saja yang bisa kita lakukan agar udara di lingkungan sekitar kita itu tetap bersih. Gimana? Ada yang bersedia menjawabnya? Ya, gimana jawabannya? Iya, menggunakan angkutan umum bisa. Berjalan kaki, iya betul. Kurangi kendaraan bermotor, iya. Apa? Menanami pohon. Nah, ini nih, menanami pohon. Ini tentunya akan berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Oleh karena itu kalian simak terus ya. Nah, selanjutnya pembelajaran ini akan dilanjutkan oleh Ibu Farah. Panggil yuk Ibu Farahnya. Bu Farah. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang udara bersih serta manfaat dari menanam pohon dan reboisasi. Sebelumnya Ibu mau bertanya ada yang sudah tahu nih apa itu reboisasi? Apa itu menanam pohon dan udara bersih? Nah, sepertinya pada belum tahu kan?
Nah, Ibu share screen ya PowerPoint-nya. Nah, sebentar ya. Nah, apa itu udara bersih? Udara bersih itu udara yang bebas dari kandungan berbahaya bagi manusia. Nah, yang udara bersih ini udara yang hanya isinya ada oksigen, tidak ada polusi-polusi udara atau zat-zat yang berbahaya yang nantinya dihirup oleh manusia. Selanjutnya, cara menghasilkan udara bersih ada 2, itu ada reboisasi dan menanam tanaman hijau. Nah, reboisasi itu apa sih? Reboisasi itu adalah upaya penanaman kembali hutan yang gundul atau telah ditebang. Jadi ada hutan yang sudah tidak ada tanamannya karena penebangan liar. Nah, nanti akan ditanami kembali oleh pohon-pohon yang baru. Nah, pohon-pohon yang baru tersebut nantinya akan tumbuh kembali kan. Nah, itu dinamakan reboisasi, yaitu upaya penanaman kembali hutan-hutan yang gundul agar nantinya terdapat banyak-banyak pohon lagi. Nah, ada manfaatnya nih menanam pohon dan reboisasi. Manfaat reboisasi sendiri, anak-anak, manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya itu mencegah terjadinya tanah longsor, mencegah banjir, karena nanti air yang turun ke bumi akan diserap oleh akar-akar pohon yang ada di hutan. Nah, kalau manfaat menanam pohon dan reboisasi ini, yaitu salah satunya juga untuk menghasilkan udara bersih. Mengapa sih kok bisa menghasilkan udara bersih? Karena pohon-pohon hijau ini akan menghasilkan oksigen untuk manusia dan mereka akan mengikat zat-zat seperti zat ozon dan zat-zat berbahaya lain yang ada di udara. Jadi menanam pohon dan reboisasi sangat dibutuhkan untuk bisa menghasilkan udara bersih bagi kehidupan kita sebagai manusia. Seperti itu. Ibu kira cukup ya untuk penjelasan hari ini. Halo anak-anak. Nah, setelah kita semua mengetahui apa itu reboisasi, apa itu manfaat reboisasi, nah selanjutnya bersama Bapak kita akan melakukan sebuah eksperimen ataupun bisa disebut kita juga praktek. Nah, tapi sebelum praktek kita membuat kelompok terlebih dahulu. Ayo, kita mau bikin kelompok seperti apa ya? Mau dibagi berapa? Kita bagi 4 saja ya, karena siswanya ada 20. Oke. Jadi satu kelompok itu 5. Baik, untuk pembagian kelompoknya, coba kalian berdiri terlebih dahulu, hitung ya 1 sampai 5. Siap? Oke. Nah, anak-anak, setelah kita semuanya membuat kelompok, selanjutnya kita akan melakukan suatu praktek ataupun proyekan, yaitu menanam tanaman hijau. Nah, sebelum kita memulai prakteknya, alangkah baiknya kita merencanakan atau mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan. Nah, apa saja sih aturannya? Nah, ketika kalian beserta kelompoknya, kalian harus menanam pohon sebaik-baiknya ya. Jangan sampai pohonnya tidak baik gitu. Pohonnya itu bibit pohonnya itu harus dalam keadaan yang bagus, yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke. Baik, untuk alat dan bahan.
kita bisa menggunakan cangkul ataupun sekop yang ada di sekitar sekolah. Kalau tidak ada cangkul, bisa sekop ataupun alat apa saja untuk menggali tanah. Lalu ada sarung tangan supaya tangan kalian tidak kotor ya. Lalu ada selang air buat menyiram tanamannya, dan juga ada pupuk untuk supaya ini tanamannya subur banget, supaya tanamannya sehat. Lalu tentu ada bibit pohonnya. Oke. Nah, kenapa sih kita melakukan menanam tanaman hijau di lingkungan sekitar sekolah? Ada yang tahu? Nah, jadi kita menanam tanaman hijau di lingkungan sekolah ini untuk pertama, tanaman itu menghasilkan oksigen tentunya, supaya oksigen di sekitar lingkungan kita banyak, bersih, kualitasnya terjamin. Lalu kedua, ketika pohonnya sudah besar, itu akan melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Oke. Nah, ada lagi manfaatnya. Oke. Dan juga untuk mengurangi pemanasan global, karena pohon ataupun tanaman itu menyerap CO2 atau karbon dioksida. Tentu sangat banyak sekali manfaat dari tanaman. Nah, jadi untuk saat ini kalian menanam bibit pohon di lingkungan sekitar sekolah dulu. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kalian boleh menanam pohon di lingkungan rumah kalian, dan juga harus didampingi oleh orang tuanya ya. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan melakukan proyek menanam tanaman hias nih. Tapi sebelum itu, ibu akan ngasih video ke kalian dan simak dengan baik-baik ya anak-anak ibu. Gimana nih anak-anak ibu, sudah menonton videonya? Gimana tugas dan proyeknya? Nah, hari ini kita akan menanam langsung, dan jangan lupa siapkan alat dan bahannya ya anak-anak ibu. Tanamannya ada tanaman jahe merah, ada pot, dan ada bibit. Sekarang menanamnya kayak gini ya anak-anak. Yang pertama, kalian siapkan potnya, lalu masukkan tanah ke dalam potnya. Yang kedua itu, jangan lupa siapkan bibit jahe merahnya dan masukkan ke dalam pot. Dan yang terakhir, jangan lupa pajang dan siram tanamannya agar bisa membuah ya. Nanti proyek menanam ini ibu bakal mengawasi atau membimbing kalian selama melakukan proyek berlangsung. Setelah melakukan menanam, kita gabung ke Zoom lagi ya anak-anak ibu. Nanti kalian tunjukkan hasil tanaman yang kalian buat, tapi hasilnya dalam berbentuk video ya. Untuk evaluasinya nanti ibu akan
akan bagikan lembar kerja siswanya seperti ini, lembar kerja siswanya anak-anak ibu. Dan diisi dengan baik dan benar ya. Tetap semangat anak-anak ibu, hebat. Jadi sebelumnya anak-anak sudah menonton ya video project yang akan dilakukan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan kembali mengenai materi yang telah dipelajari. Bagaimana ciri-ciri dari udara yang sudah tercemar? Ada yang bisa jawab? Iya betul, udara yang sudah tercemar biasanya sudah terkontaminasi oleh polusi. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara kita mengembalikan udara yang sudah tercemar tersebut menjadi udara yang segar? Ada yang bisa jawab lagi? Iya betul, dengan cara menanam tanaman. Karena tanaman ini akan menghasilkan oksigen. Nah, proyek yang akan dilakukan oleh kalian merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengembalikan udara menjadi udara yang segar, yaitu dengan cara menanam tanaman penghasil oksigen. Nanti proyeknya akan dikumpulkan sesuai kesepakatan ya. Jangan lupa tanamannya disiram, dirawat, diberi pupuk, dan juga disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Karena hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Anak-anak, jangan lupa pelajaran hari ini dipelajari lagi ya. Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan kalian agar kalian tidak lupa tentang pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari dan juga agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu, baik dari pengucapan, tingkah laku, dan lainnya. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.